رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudari kita, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita kembali diberikan oleh Allah anugerah terbesar untuk beraktivitas. Semoga seluruh aktivitas kita, baik yang telah, sedang ataupun akan kita lalui, diridhai dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menuju tatanan aktivitas yang lebih baik. Kita juga bermohon kepada Allah semoga seluruh hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai dengan detik ini namun belum beriman diberikan kekuatan untuk beriman, mampu bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun dengan para pelaku maksiat, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk bertaubat dan memperbaiki aktivitas jalan kehidupan sehingga lebih bernilai baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah dilalui. Alhamdulillah, kita telah belajar mempersiapkan berbagai ragam aktivitas merujuk pada kurikulum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang bulan Ramadan dan semakin mendekat bentangannya di hadapan kita. Untuk itu kiranya menjadi penting bagi kita untuk menyiapkan kembali dan menguatkan berbagai rencana-rencana kebaikan yang kita niatkan dapat mengisi ragam ibadah Ramadan yang lebih berkualitas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, mari kita coba lanjutkan bahasan kita menyambung pertemuan di lalu tentang amalan-amalan menjelang Ramadan, amalan-amalan yang mengisi di hari-hari Ramadan siang dan malamnya. Amalan menjelang Ramadan telah kita siapkan dari mulai pembukaan tarhib, kemudian juga amalan di bulan Rajab, dan nanti saat masuk Sya'ban kita turunkan pula bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh-contoh kepada kita untuk dipraktikkan di bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Di pertemuan lalu kita telah menghadirkan doa pembuka Ramadan dari 5 amalan kurikulum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu telah kita hadirkan dan telah kita bahas tuntas bagaimana menyiapkan interaksi dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua juga kita telah siapkan agenda untuk memperbanyak infak di bulan Ramadan. Yang ketiga, kita lompat dulu ke aspek bagian keempat tentang memperbanyak doa, dan doa ini telah kita bagi baik di awal Ramadan, khususnya yang telah kemarin kita bahas, dan sekarang kita akan masuk kepada doa di malam Ramadan, karena awal Ramadan itu mengantarkan kepada ibadah malam, dan baru berjumpa dengan malam, itu sudah ada doa, seperti yang kemarin saya berikan isyaratnya. Nah, doa ini yang coba kita akan keluarkan seperti apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat di malam Ramadan itu untuk diisi dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berikan pengingat dulu teman-teman sekalian pada dasar keistimewaan Ramadan yang pernah kita juga uraikan di pertemuan sebelumnya, dan saya berharap teman-teman bisa mereview, melihat kembali yang baru bergabung di video yang lalu tentang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada kita tentang keistimewaan siang dan malam Ramadan. Bila kita tuliskan di sini ada malam, ada siang, dan peta amalnya secara umum telah juga saya terangkan pada Anda semua bahwa di malam kita temukan qiyam, di siang kita temukan siyam. Ya. Qiyam dan siyam. Dan ini seperti telah kami uraikan, ini amalan satu paket di bulan Ramadan. Jadi baik amalannya siang yang diminta kita di siang ini untuk menunaikan siyam, apa yang kita kenal dengan puasa, dari mulai terbit fajar sampai dengan datangnya maghrib. Kemudian ada amalan malamnya yang juga menyempurnakan paket puasa itu. Jadi malam kita tunaikan, siang kita tunaikan, dengan itu paket Ramadan menjadi sempurna, ya, kita isi. Jadi ingat baik-baik bahwa Ramadan itu satu paket, ada ibadah siangnya, ada ibadah malamnya. Benar,
titik tekan penunaiannya itu siang, penunaian siamnya, penunaian puasanya. Kutiba alaikumus siam. Tapi untuk mendukung siang itu ditunaikan ibadah siam dengan berkualitas, bisa bagus, bisa baik, itu juga tergantung pada ibadah malamnya. Ya, jadi kalau ibadah malamnya bagus, ini akan mendukung kepada penunaian siam di siang harinya. Pun demikian, penunaian siam, puasa di siang hari, kalau kualitasnya bagus, juga akan mensupport ibadah malam itu menjadi nyaman dan semangat untuk ditunaikan. Demikian keduanya saling mengisi dan bersinergi. Dan ini bedanya tipis, cuman de qaf dengan sad. Ini qiyamun, ini siyamun. Jadi ya, qiyamun, ini siyamun. Ini pun kata kerjanya, ini qama, infinitifnya, ini sama. So, hanya beda satu huruf saja, ini qaf, ini sad. Ya kan? Nah, yang menarik, keutamaannya, baik siang atau malam, itu diungkapkan oleh Rasulullah SAW dengan redaksi yang serupa, dengan kalimat yang sama. Yang ini di atas, man qama ramadhana, man qama ramadhana, kan? Yang ini, man shama ramadhana. Kesananya semua sama. Jadi yang ini man qama di malam hari, ini man shama. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, imanan wa ihtisaban. Ini pun serupa, imanan wa ihtisaban. Jadi kesananya sama semua. Ini man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ini man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Dan puncaknya sama, anugerahnya serupa. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini bonusnya nih. Serupa. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun, kalau sudah disebutkan man, ini menunjuk kepada bentuk personal, tapi maknanya tidak terbatas kepada siapapun. Seperti yang pernah saya uraikan. Siapapun, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan penunaian ibadah siam. Seperti yang pernah kita ulas, baik syaratnya, syarat wajibkah, syarat sahkah, atau syarat wajib dan sah secara bersamaan. Ya, sepanjang memenuhi ketentuannya. Dia mampu menunaikan qiyam. Nah ini ya, qiyam. Kalau sudah disebutkan qama, qiyam, berarti amalannya malam. Kan? Di sini, man shama, siapapun, ya, yang mampu memenuhi ketentuan aturan untuk menunaikan ibadah siam, man shoma, siapa yang mampu menunaikan siam. Ini kalau siam berarti ibadahnya siang hari. Ramadhan, tapi ini khusus di bulan Ramadan. Ya, jadi Anda bisa berpuasa seperti sekarang di bulan Rajab, ya kan? Nanti ada Sya'ban, ada puasa, atau hari-hari biasa juga Senin, Kamis bisa puasa, ya kan? Qiyam juga malam bisa qiyam. Tadi malam ada yang qiyam, ada yang tahajud, ya kan? Besok terbuka peluang kalau diberikan kehidupan dan seterusnya, bisa. Tapi ini spesifik, kalimatnya langsung diikat dengan ini kata kuncinya. Waktunya spesifik Ramadan, bukan waktu yang lain. Jadi malamnya malam Ramadan, siangnya siang Ramadan, selama Ramadan. Kan? Dia mampu menunaikan ibadah qiyam. Nah ini dia, kita akan garis bawahi ini ya. Karena awal menuju puasa itu kan kalau sudah dipastikan terlihat hilalnya, diketahui awal Ramadannya, dan itu terjadi pada saat apa? Maghrib kan? Nah, kalau maghrib berarti pengantar kepada malam, kepada lail. Ini. Ya. Jadi awal Ramadannya, awal Ramadan yang kemarin kita bahas itu tibanya itu saat maghrib diketahui, kan? Yang mengantarkan kepada malam ke sini. Jadi otomatis amalan pertama kita yang akan ditunaikan pertama kali saat masuk Ramadan itu amalan malam, ini amalan qiyam. Bukan yang siam. Siamnya esoknya. Ya kan? Nah, jadi pertama akan kita hadapi adalah amalan ini, amalan qiyam. Nah, di malam pertama Ramadan. Nah, ini langsung dibuka peluang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui keterangan dan penjelasan Rasulullah SAW. Siapapun yang mampu menunaikan qiyam ini di bulan Ramadan, imanan, dengan dasar imannya. Kemarin telah kita ulas ya, waktu kita memohon doa yang pertama itu. Maksud kalimat iman itu apa? Kan? Dari mulai motivasi untuk beramal soleh, ada keikhlasan di dalamnya. Wahtisaban. Nah, ini kata kunci yang kedua.
Jadi yang pertama, ini ditunaikan dengan penuh keimanan, iman, kan? Semua ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Unsur ikhlas kemarin yang telah saya sampaikan. Dan wahtisaban, dan ini ada unsur yang kedua, kesungguhan, serius, dan memiliki sifat korektif, introspeksi, disertai dengan sikap introspeksi. Ya. Ihtasaba, yahtasibu, gitu kan? Jadi ada hasaba, yuhasibu. Kalau hasaba, yuhasibu, itu penekanannya lebih kepada introspeksinya. Gitu kan? Kalau ihtasaba, yahtasibu, itu penekanannya perpaduan pada 3 bagian ini. Jadi dikuatkan lagi. Sudah disebutkan di awalnya kata iman, diingatkan lagi dengan kata ihtisab. Dalam bentuk kata bendanya, keterangan, karakter sifatnya. Ini perpaduan dari 3 bagian. Ikhlas, tunaikannya serius, disertai dengan introspeksi diri. Gitu kan? Nah, jadi teman-teman sekalian, ini yang kita tunaikan di malam harinya. Siang juga sama ini redaksinya, imanan wa ihtisaban. Apa yang didapatkan peluangnya? Kita simpan yang siang dulu, kita kembali ke sini dulu. Ini peluangnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ghufira lahu. Berpeluang diampuni untuknya. Dan penggunaannya, ini menggunakan bentuk fi'il madhi, past tense, infinitif, kata kerja asal, verb. Biasanya, kalau ada satu jaminan diberikan karena pekerjaan tertentu, misal ada pekerjaan dilakukan, kan? Kemudian dari hasil pekerjaan ini ada jaminan yang mau diberikan. Itu kalau ungkapan jaminannya digambarkan atau disampaikan dengan bentuk kata kerja asal, ini fi'il madhi, maka ini berfungsi juga sebagai taukid, penguat. Ya, penguat. Artinya, apa yang ingin dijaminkan, disampaikan, itu bukan main-main. Itu serius gitu ya, sangat serius. Saking seriusnya katanya diungkapkan dalam bentuk penguat yang memiliki nilai taukid di dalamnya yang berkekuatan luar biasa. Apalagi yang menyampaikannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang disebut Al-Amin, yang tidak ada celah ya, dalam perilaku, dalam sifatnya terjaga, dalam kemuliaan dan seterusnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Berpeluang besar. Ya, dia itu, kata Nabi SAW, orang yang menunaikan ibadah ini, diampuni ma. Nah ini dia. Taqaddama min dhanbi. Segala, kalau sudah ma itu, teman-teman sekalian, ma itu tidak dibatasi, sepanjang nggak ada batasannya. Jadi sifatnya komprehensif, luas. Ya. Ma fi hadhil qa'ah lil jam'iyah. Semua yang ada di ruangan ini, itu miliknya yayasan. Maka nggak ada dibatasi, semuanya tanpa kecuali. Mau buku, mau kursi, mau papan tulis, mau macam-macam, semua tanpa kecuali. Itu mak namanya. Jelas ya? Nah, jadi kalau menunjuk kepada yang berakal atau bernyawa, pada umumnya menggunakan man, kan? Kalau menunjuk kepada sifat, keadaan, ya tempat, benda, dan sebagainya, itu mak. Tanpa batas sifatnya. Segala taqaddama min dhanbi yang telah berlalu dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Singkatnya, semua dosa-dosa yang pernah dilakukan itu berpotensi diampuni saat dia mengerjakan amalan ini. Masya Allah ini. Yang menyampaikannya Nabi SAW, yang paling terpercaya, Rasul yang paling mulia, penutup para Nabi, gitu kan? Yang kata-katanya selalu benar dan dibenarkan. Bahkan diaminkan oleh malaikat kalau berdoa. Gitu kan? Jadi beliau yang menyampaikan langsung. Jadi ada peluang dan ini yang didapati di bulan Ramadan. Dan terbentang siang malam terus. Ya, sampai akhir Ramadan. Ini hanya bulan Ramadan setahun sekali. Karena itu komentar pertama malaikat Jibril ketika Nabi SAW itu naik ke atas mimbarnya dari 3 gundakan, beliau naik step 1, step